saat ini tidak sempat untuk melakukan penanaman walaupun kondisinya sangat memiriskan seperti ini. Nah, coba kita cek di beberapa titik tanaman jagung. Kalau semuanya seperti ini juga sangat membahayakan sekali bagi para petani. Nah, menggerogoti sampai di video kali ini tentang penyerangan hama ulat yang menyerang tanaman jagung kita. Seperti ini kondisinya. Akan saya tampilkan secara detail dikarenakan video yang kemarin kurang persiapan dan kondisinya tidak memungkinkan. Nah, seperti ini kondisinya. Trending dalam dunia pertanian kali ini dalam penyerangan tanaman jagung yang ada di lahan masih berlanjut sedemikian. Yang sudah saya sebutkan juga bahwasanya saat ini banyak kendala yang dihadapi oleh para petani, terutama yaitu tentang hama ulat yang sangat sudah lama sekali menyerang petani, khususnya pada tanaman jagung. Nah, seperti ini kondisinya. Dalam rangka penyerangan tanaman jagung, ada beberapa cara yang dilakukan hama ulat ini. Nah, untuk yang pertama itu dilakukan lewat pucuk tanaman jagung, lewat sini ya. Dia masuk kemudian menggerogoti pada pucuk-pucuk tanaman jagung ini, khususnya di tanaman jagung bibit NK Perkasa. Ternyata tidak berhenti di penyerangan daunnya dan batangnya, namun masih menyerang di buahnya saat ini. Nah, ketika sudah menyerang seperti ini, dia berusaha masuk dan tanaman jagung kita menjadi bolong-bolong seperti ini. Harapan kami mudah-mudahan ini tidak menyeluruh, tidak sampai 75%, mudah-mudahan, dikarenakan tidak memungkinkan bahwasanya saat ini kita melakukan pengaplikasian atau penanganan penyepraian menggunakan insek untuk membasmi hama ini. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kita tidak menangani. Yang pertama, dikarenakan saat ini para petani menyiapkan lahan, nah, untuk lakukan penanaman sistem tumpang sari, yaitu cabai, sehingga para petani saat ini tidak sempat untuk melakukan penanaman walaupun kondisinya sangat memiriskan seperti ini. Nah, coba kita cek di beberapa titik tanaman jagung. Kalau semuanya seperti ini juga sangat membahayakan sekali bagi para petani. Nah, menggerogoti sampai ke dalam dan otomatis dia bersama teman-temannya itu seperti ini, bersama anak-anaknya, saudara-saudaranya. Nah, tanaman jagung akhirnya gerumpung seperti ini ya. Ini di satu lubangan. Nah, seperti ini pasti ada ulatnya. Nah, jadi akan saya tampilkan secara detail saat ini di beberapa item tanaman jagung. Kalau mayoritas berarti ini penyebaran dan penyerangan hama ulat ini sangat
rawan dan memiriskan sekali. Coba ini yang kelihatannya tidak, kita pantau, kita cek. Nah, di sini juga ada, dan dia menyerang nanti sampai ke bonggol sini, langsung masuk ngurek-ngurek, kemudian masuk memakan biji atau tongkol tanaman jagung ini. Nah, seperti ini, bolong. Kebetulan kapasitas daripada tingkat pendewasaan dan keringnya tanaman jagung NK Perkasa ini lebih lama dibandingkan tanaman yang lain. Ini memungkinkan fatal sekali pada lahan kita, khususnya di bibit NK Perkasa. Nah, coba kita buka lagi. Nah, ini tandanya kalau seperti ini ada penghuninya atau ada ulatnya yang sudah masuk, dan ini baru saja masuk sehingga memakan dan menjadi kotoran-kotorannya seperti ini. Ini pasti ada di dalamnya. Dan ini kondisi tanaman jagung baru mulai bisa digodok, otomatis dia atau tanaman jagung kita ini masih mudah sekali dan mudah untuk dimakan atau digiling ya. Ada beberapa cara dalam pemangsaan tanaman jagung ini. Yang pertama lewat sini ya, lewat jagung daun akhir di buahnya ini. Dia masuknya lewat sini karena mungkin pas jatuh, dan cara masuknya kan lebih mudah kalau lewat sini. Nah, karena dia bergerongga seperti ini, akhirnya dia menancap dan menggerogoti. Nah, dan yang terjadi seperti ini. Coba kita gali ketika dia masih di dalam. Nah, kondisinya sedemikian, lumayan besar ini. Nah, tanaman jagung kita sudah seperti ini. Namun kendala yang datang lagi-lagi pada para petani ini seperti inilah. Nah, seperti ini kondisinya. Dia masuk, bersembunyi di dalamnya sambil memangsa biji tongkol jagung kita. Ini lumayan mengerikan sekali, dikarenakan kalau ini lebih daripada 70%, otomatis hasil daripada tanaman jagung yang nantinya akan kita panen ini sangat fatal dan berkurang sekali. Nah, seperti ini kondisinya. Itu yang pertama, jadi lewat sini biasanya ya. Kemudian yang selanjutnya dalam penyerangan di lahan jagung ini, ada yang lewat pucuknya. Nah, seperti ini, sudah ada tandanya bolong. Ini sudah dimasukin walaupun mungkin berkapasitas kecil. Nah, seperti ini. Nah, akhirnya tanaman jagung kita mumut seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi ada beberapa cara saat penyerangan hama ulat ini. Yang pertama lewat pucuk sini, karena kan memang ini juga mudah untuk dimasukin ya, seperti ini. Kemudian lewat daun akhir pada buah jagung, lewat sininya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian yang ketiga lewat sininya. Kalau lewat sini sudah besar itu, jadinya dia masuk
dan ketika memakan ini bertumbuh dewasa akan membolongi yang tengahnya sini seperti itu. Jadinya seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini jadinya. Nah, loh, seperti ini. Loh, ini ada penghuninya. Loh, masa harus kita ambilin satu-satu, kan tidak mungkin juga. Ini bagaimana? Jadi baik kecil maupun besar, berbagai kendala yang hadir di lahan kita itu memang tidak boleh kita sepelekan. Jadinya juga seperti ini. Yang dulunya katanya kalau hama tikus itu lebih sulit untuk ditangani atau dibasmi, namun nyatanya yang sudah terang-terangan ini mudah, juga ada solusinya. Insektisida yang memang harusnya diaplikasikan, namun nyatanya kondisinya juga seperti ini. Tanaman jagung dimangsa atau dimasukin secara keseluruhan, ini disebutkan tadi 90% pada jagung-jagung kita itu sudah kemasukan hama ulat, dan pastinya bisa dipastikan ini sangat-sangat memiriskan, kebingungan sekali, dikarenakan ketika kita lakukan pengobatan itu juga berefek pada lahan kita atau tanaman kita, yang tanaman ini mestinya bisa kita konsumsi, digodok, maupun kita ambil daun-daunnya untuk dikasihkan kepada hewan. Kalau kita lakukan penyepraian menggunakan insek itu rawan sekali. Namun kalau kita biarkan, nyatanya kondisinya sedemikian. Nah, nampaknya tidak ada, namun kalau kita jeli dan kita bongkar, ini ada ulatnya. Loh, ada ulatnya. Loh, di dalam. Nah, loh, begini. Ini kelihatannya ya bisa dibilang bukan hanya 90%, ini merata ini di tiap-tiap buah jagung ini. Cuman kalau kita basmi, kita tidak bisa mengkonsumsi buah jagung kita. Duh, seperti ini. Jadi tani itu dibilang saat ini kalang kabut sekali ya. Kalau mengenai kondisi curah hujan, memang di 3 hari ini sudah stabil kelihatannya. Kita sudah senang dalam rangka penanaman yang kedua, sistem tumpang sari cabai. Nah, seperti ini. Tapi di sisi lain, dengan selesainya hama tikus yang saat ini sudah 0 sekian persen, secara tidak sadar, kalau tidak jeli, ternyata di lahan ini ada penyerangan hama ulat yang dikiranya oleh para petani dan saya sendiri itu mengira bahwasanya hama ulat ini hanya menyerang daun jagung, namun tidak. Yang diserang malah intinya itu malah jagungnya.
Loh, seperti ini. Loh, seperti ini. Tanda-tanda dia masuk sini kemudian menggerogoti. Jadi bisa teman-teman simpulkan sendiri ya, kita mudah-mudahan diberikan hikmah, kesabaran, nah dalam menghadapi berbagai kendala di dunia pertanian ini, dengan adanya beberapa faktor curah hujan yang baru saja stabil, kemudian penanganan hama tikus maupun hama ulat yang terjadi dikiranya sudah selesai, namun malah sekarang merajalela seperti ini. Ini saya tampilkan secara detail sekali di video kali ini tentang penyerangan yang kelihatannya secara kasat mata itu tidak ada, namun ketika kita jeli dan kita lakukan identifikasi, ternyata tanaman-tanaman jagung kita sudah bolong-bolong seperti ini, dan ini ada penghuninya. Nah, sampai kapan para petani akan menghadapi kendala yang menakutkan dan sulit untuk dihentikan ini loh. Di tiap-tiap buah jagung ini yang kelihatannya tidak ada, namun loh ini baru kotorannya, otomatis dia aktif di dalam untuk menggerogoti buah jagung kita loh. Yang petani ini sudah senang sekali dikarenakan di 1 tahun yang lalu itu kita dihabisi oleh tikus, namun nyatanya tikusnya berhenti, malah ganti tikus kecil alias ulat ya. Mudah-mudahan ini ada hikmah yang tersembunyi bagi kita semua loh, seperti ini loh, bolong dan di dalamnya ada loh seperti ini. Nah, sangat mengerikan sekali ya teman-teman. Loh, kelihatannya sepele, namun satu item ini bisa menghabisi separuh dari tanaman jagung kita, dan ini buahnya itu loh yang ngeri. Sementara kita saat ini dihadapkan dengan pengolahan lahan untuk sistem tanam yang kedua, dikarenakan para petani pada hujan ini mengejar waktu untuk pembuatan lahan sistem tumpang sari, baik kacang tanah, jagung lagi, ataupun cabai seperti itu. Nah, ini pada bengong ini para kawan-kawan petani itu. Mungkin ya ada 1-2 orang yang melakukan penyepraian, namun kelihatannya kok belum ada. Ini kalau menunggu 1 bulan lagi, kalau sudah loh seperti ini modal madul ya. Mungkin video detail yang saya tampilkan di sore hari ini bisa memberikan satu nilai positif bagi teman-teman dan bisa menyimpulkan, mudah-mudahan kita diberi kesehatan selalu, kemudian kesabaran, sehingga kita bisa bersabar dalam beraktivitas dan mempunyai rezeki yang barokah seperti itu. Oke, itu yang bisa saya sajikan tentang lebih detailnya video dalam penyerangan hama ini, yang dia melalui pucuk, kemudian tengah bonggol jagung, kemudian dari daun akhir pada tanaman buah jagung kita. Itu ya teman-teman yang bisa saya tampilkan.
Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Check it out.